Oh, kalau nanti kita selingkuh aja. Nanti kalau suaminya yang ngelabrak kita juga suaminya yang dipenjara. Kita akan hidup tua, anak-anak kita makin kecil. Mau nggak anak-anak kecil kita akan hidup di bawah seperti itu? Generasi morilnya. Semalam aja kamu nggak selesai sama aku. Sekarang kamu udah mau sama perempuan lain. Barengan aja, boleh nggak? Ya itu mah udah tahu kita udah lagi perkara ke hukum, bagaimana ada settingan sih. Kita udah. Oh, lu yang happy sih. Aku bangga banget. Vicky kayaknya banyak pengetahuan soal hukum. Iya, bukan karena belajar hukum, tapi suka dihukum. Kita itu modalnya apa gitu, cincinnya, padahal itu nyariin nyokap gue, pakai uangnya nyokap gue gitu, namanya mau nikahin udah jadi menantu gitu. Itu lebih baik mati daripada hanya cuma ditukar penjara kayak begitu. Kakak minum apa sih? Enak banget. Ya ampun, masa kagak kelihatan sih ini nih susukin. Tapi tahu nggak? Ini tuh rasanya memang creamy banget tapi reduced fat. Rasa yang baru reduced fat sama Thai tea. Oh, ada yang rasa barunya? Iyalah, yang reduced fat itu ya fatnya cuma 2% tapi rasanya tetap creamy. Terus yang Thai tea dong, Thai tea lu harus cobain karena ini susunya susu A2. Ini pasteurisasi pertama kali Thai tea di Indonesia. Cobain deh rasanya. Aduh, pasti. lagi ngomongin apa sih? Aduh, perut gue sakit banget nih. Kok bau sih? Itu tiap pagi tuh ya gue tuh punya masalah perut gitu, bloating gitu, terus kentut-kentut. Itu gimana tuh? Berhenti. Emang lu makan apaan? Manusiawi semuanya, minum makan seperti biasa. Susu apaan? Susu di rumah ada susu. Ya kayaknya tuh susu tuh bikin lu kentut-kentut, bloating, perut mual, pasti gitu kan? Oh emang bisa ya? Mungkin jaga susu itu ya? Iya pasti, makanya harus minum yang ini nih. Nih, susu A2 dari Kin. Fresh milk ini tuh dari dulu dia hebatnya dia punya peternakan sendiri, Kak. Jadi jadi sapinya itu hanya memproduksi protein A2 itu dari sapi yang Sendiri. Jadi berkualitas gitu ya? Ikut Pasti niru ya, hanya boleh. berkualitas aja Kin Fresh Milk ini. Makanya. Dan kalau misalkan Keren. sering konsumsi Kin Fresh Milk ini dapat mengatasi penyakit-penyakit yang fatal. Oh gitu, kentut-kentut gue pasti tuntas tuh ya? Jangankan kentut-kentut itu udah pasti hilang, jantung, diabetes tipe 1 dan autoimun itu insya Allah nggak ada. Oh kebetulan aku ada autoimun nih. Kakak ada autoimun? Oh gitu. Ya harus konsumsi susu kayak begini, makanya harus ada labelnya yang A2 A2. tulisannya A2 karena A2 ini terjamin susunya 100% asli dan murni. Jadi kalau misalkan ada ini konsumsi fresh skim milk ini tuh lebih mudah dicerna nutrisinya oleh tubuh gitu. Ini juga ada kemasan yang 200 ml UHT dan ada yang 1 liter. Kakak mau cobain nggak? Mau cobain yang rasa barunya mungkin ada yang Thai tea sama yang reduced fat. Yang enak yang mana? Kalau aku sih biasa kalau- minum yang coklat sama full cream. Kalau yang reduced fat buat pasti diet ya? ini deh. Ini apa nih? 2% doang lemaknya. Oh ya? Iya, Udah gue ini juga kali ya? Udah nih. Nih kita cobain. Tuh, udah dikit aja. Dikit aja. Lagi gendut. Enggak ya? Enggak dong. Oh iya, kan Kan reduced fat reduced ya. fat. Mana sih? Gimana Kak rasanya? Ini low fat tapi creamy ya, Cong. Bener banget karena komposisi proteinnya itu persis seperti nasi. Oh, pantas Jadi creamy. bagus banget buat perut lo untuk digest. Digest. Jadi perut lo nggak sakit. Nggak bloating lagi. Bener. Makanya konsumsi ini ya jangan lupa lo ya. Iya. Nanti gue borong. Iya. Hai, permisi. Lu jangan main masuk aja, lu ngapain sih begitu jalannya? Jalannya kagak pencok. Ya, kenapa? Karena jatuh dari motor. Kita pindah gimana? Kayaknya nggak cukup di sini kursinya. Pindah mana nih kita kan? nih? Mau pindah sini. Iya dong. Aku ikut. Aduh, udah lama banget ya kita di sini. Akhirnya ketemu juga loh. Sekian ribuan purnama, Bu. Karena kemarin tuh PPKM sempet parah banget kan, Iya. ketat banget. Jadi ya udahlah kita. Lah kan lu juga sibuk, Bu. Iya, itu dia. Kemana-mana ada Bu Selin ya nggak sih? Iya. Gimana nyari duit? Nyanyi pula sekarang kan luar biasa temennya. Enggak, bohong. Itu apa lagunya sedih-sedih gitu. Kagak, itu mah nyanyiin lagu orang. Enggak, gue cover. Enggak, lagu ya di request suruh nyanyi lagu itu ya gue nyanyi. Oh, Tapi ngomong-ngomong Bu Kalina mana lama banget. Iya nih. Teleponin Bu Anya juga nggak datang ya hari ini? Ih nggak datang dong, ngomong tadi udah WhatsApp gue katanya nggak jadi datang. Emang masih ada WhatsApp ya? Masih dong. Kirain paketannya Abi. Tapi masih ada WhatsAppnya Kalina. WhatsApp gue? Nomornya maksudnya masih ada. Ada nomornya, Beneran. tapi di blok. tapi dia Lu masih begini sama Kalina? Cemewel.
sohib gue banget. Beneran? Tapi beneran dia dateng nih. Gue khawatir dia dateng lo berantem lagi ntar. Kalau berantem mah kagak. Tapi Garuk-garukan paling. Kayak kucing dalam. tapi tumben lama banget. Biasanya dia kan cepet gara-gara ada Lut kali. Ya, iya mungkin kali ya. Kan tuh kan, aduh lama banget. Nih kayaknya nih. Mana? Assalamualaikum. Vicky. Kita ketemu. Main masuk aja, untung gak kedalaman. Segede sini doang. Itu ya, ada orang kita. Aduh, dia bilang, lu Oh, sini. duduk di mana? Kayaknya jangan aku di samping kamu. Jangan. Kalau lu di samping kan bahaya. Duduknya di mana nih? Hah? Udah situ Duduknya di aja. sini. Duduknya di sini. Ya kalau kamu di situ. Kalau kamu? Kalau aku bisa di pangku kamu. Jangan, nanti bahaya. Kita lagi perang dunia nih ya. Iya. Kak Vicky, kok lu yang datang sih, Kak? Iya, gua ngewakilin istri gua lagi nggak bisa. Nggak bisa apa alasan? Lagi nggak bisa Kok dia. nggak ngomong? Kok Lu masih di sini? Lah, emang di kenapa? mana dan tadi juga di sini? Gue pikir udah di Cipinang. Gua masih di sini orang tadi pagi aja mesti ketemu gua. Kayak kaget. Ya lu ceritanya kaget apa kayak gitu. Tapi gara-gara dia di sini ya udah cerita aja kenapa kok nggak di Cipinang tadi bilang. Kalina itu lagi nggak bisa datang dulu. Pertama karena memang dia lagi merenung hidup dia. Dia butuh waktu. Dia lagi transisi karena dia lagi transisi hidupnya. Lagi dia banyak melihat cerminan, dia makanya sering ngelamun di kolam renang gitu loh, ngelihat kasihan banget sih perjalanan istri dia, lu. rumah tangga dia gitu. Sedih banget sih, Kak. Iya. Dia lagi merenung. Iya, bukan kamu gak usah sedih, orang dia sedih gara-gara kamu. Kamu gak usah sedih. Ngomong-ngomong, makanya lu jangan sama Kak Vicky. Kalau lu sama Kak Vicky, lu bakal banyak merenungkan diri. Sedih lu. Tapi emang kalau misalkan aku berusaha untuk menjadi lebih baik, kamu gak mau terima aku untuk jadi lebih baik? Aku sih bisa aja terima kamu. Tapi Istri kamu bisa nggak terima aku? Jangan ngomong. udah jago nih sekarang ya. Jago. Gimana? Gue nggak jago makanan tiap hari. Tapi ngomong-ngomong, emang izin dari penjara ke sini? Maksudnya? Apaan sih penjara? Kok izin? Maksudnya Ya, kenapa dia sih? tuh Maksudnya di izin. penjara di rumah. Maksudnya Iya kamu kan, gimana? iya abis kan bukannya jadi tahanan. Kan lu nggak tahu ceritanya tuh gimana? Itu kan gosipnya Kak Vicky jadi tahanan. Kata siapa? Ih, di berita-berita semua dia tadi. Di TV-TV. Emang kita tahu? Ah, gosop itu. Iya. Gosip. Cerita-cerita dulu. Iya, ceritain itu gimana ceritanya. Aku memang diponis Vonis. 4 bulan. Tapi alhamdulillah perintahnya untuk tidak ditahan. Karena belum inkrah. Inkrah tuh apa? Putusannya belum ada kepastian. Kan kemarin udah ketok palu. Tapi masih proses. Tapi Kan udah belum, kan udah masih terus. Kan masih Alasannya? kan. Loh, kalau pengadilan negeri kan baru tahap 1. Kok gitu sih? Gue nggak terima kok Kak Vicky nggak ditahan. Itu ya nggak sekali. Tapi ada pengadilan tinggi. Udah ganti jadi molel enggak? Udah ganti dia. Nanti ada pengadilan tinggi, ini edukasi juga nih buat yang nonton. Jadi tahapan persidangan itu ada pengadilan negeri. Kemudian kalau dia menyatakan sesuatu banding atau apapun, nanti ada pengadilan tinggi. Sampai Mahkamah Agung, sampai nanti PK atau inkrah, bener-bener putusannya ada putusan inkrah, baru itu putusan terakhir. Oh lu yang happy sih? Aku bangga banget. Vicky kayaknya banyak pengetahuan soal hukum. Iya, bukan karena belajar hukum, suka dihukum. Tapi jadi ceritanya sama si Kalelga gimana tuh? Apanya? Ceritanya. Kemarin kan by the way Baswe diundang ke sini. Siapa sih yang mau wawancara? Wawancara. Iya, makanya tadi aku diam aja gitu. Kenapa? Tapi lu nonton gak, Fik? Jujur, lu Takut lihat sama. nggak tayangan itu? Enggak. Enggak. Kalina yang lihat. Kamu nanya lihat. Bagaimana tanggapan? Kita mah tayangan kita sendiri aja nggak lihat, apalagi tayangan orang. Gimana tanggapan Kalina? Asik, Kecewa asik. sih Kalina sih. Kecewa ya? Kalina agak kecewa sih. Kecewa Kenapa? Nggak tahu kenapa ya. Kalau misalkan kalau dari mereka apa ya kayak kok persepsinya begitu gitu. Kalau gue bilang kita tuh nggak bisa maksain orang untuk mengikuti apa yang kita mau. Udah biarin itu versinya dia, nggak apa-apa. Cuma kan kalau istri saya kan memang sekarang lagi sering latihan MMA ya. Jadi memang dia apa ya agak sedikit fight gitu loh. UFC. Aslinya nggak begitu. Benar-benar menjauhi istri Anda dulu. Jadi Saya kalah
Harus jaga jarak, jaga Jadi jarak, ya Bu. seperti itu gitu. Tapi ini serius Fik, maksudnya berarti lu tidak sempat nonton dan nggak sempat lihat gitu kan? Tapi Kalina yang ngelihat. Iya. Terus Kalina berpendapat agak sedikit kecewa dengan pernyataan Iya, statement-statement Kak dan Angel. lain-lain. Bahkan Karena sampai apa? nyokap gue juga kan. nyokap lu juga. Iya, gue nggak tahu, gue tau dari mereka aja nih perempuan-perempuan. kenapa? Kecewanya kayak sama omongan yang mana? gini, Omongan apa? maksudnya kayak nikah itu modalnya apa gitu, cincinnya, padahal itu nyariin nyokap gue, pakai uangnya nyokap gue gitu, namanya mau nikahin udah jadi menantu gitu. Terus kok mama yang beli, kok dibilangnya kita nikah nggak modal gitu. Itu Oh, agak dia sedih bilang gitu. juga. Iya, keluarga Tapi gue. awalnya mau kan? Mau nikah kan? Buktinya aku datang waktu itu. Apanya? Akhirnya sama Kak Lelga. Oh bukan, ini Dia bukan, ini ceritakan modal. seakan-akan Vicky tidak ada modal untuk Kontribusi menikahkan. untuk kontribusi nikahkan, lah dia. gitu. Nggak ada modal Seakan-akan seakan-akan itu, seakan-akan. tanggapan dari Vicky dari nyokap Iya, nyokap lu. gue. Oh, Nyokap gitu. gue nya agak sedikit kok, kenapa kan aku yang nyari. Namanya kan gini, kayak kamu nih, misalkan mau dilamar sama Li, kan otomatis mamanya Li juga mungkin ya, kalau di budaya kita ya, kan kayak, yuk mau apa, dicariin Oh, iya, cincinnya. cariin, benar. Ayo seserahannya mau apa, namanya aku kan orang kampung. Jadi Iya, kalau mau nikahin seseorang itu harus bawaan gitu. Terus kok disangkanya nggak bawaan, nggak apa, padahal di situ mama aku yang nyariin gitu. Padahal sebenarnya. untuk bikin acara settingan sampai terjun ke laut itu juga udah. Itu settingan juga itu. Itu settingan juga acara itu. Kok settingan sih? Bukan, maksudnya sampai ada adegan-adegan nyemplung ke laut ngambil kan cincin. ada. Loh enggak, Kan ada, kalau Kakak. pernikahannya mah terjadi Oh, dong. terjadi Pernikahannya betul, tapi ada adegan nyemplung ke laut. Emang ngambil ada? cincin. Oh, itu Ada treatment namanya. Treatment Yang itu beda. Viral kan, Fik? Viral banget. Loh, Lo kalau namanya Kak Vicky nggak viral, itu namanya bukan Kak Vicky. iya, cuma Jadi saking namanya- viralnya jadi kualat sama orang. Jadi kualat. Gitu. Tapi terus Fik, kalau lu sendiri gitu, kenapa bisa lu sampai akhirnya tidak ditahan, terus lu mengajukan banding kan? Ya kalau gue sih kalau gue mah nggak ada nggak ada permasalahan kalau untuk ya harus ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, mau sebulan, mau 2 bulan nggak ada masalah kalau gue Kalau mah. memang lu salah, lu bersedia untuk bertanggung jawab. Iya, cuma Tapi kan lu kalau di dalam kutipan putusannya itu ini agak serius dikit ya. Seorang suami melihat seorang istri bersama pria lain di dalam kamar, terus marah-marah, itu ternyata sebuah kesalahan hukum. Oh, gitu. Nah, Tapi- jadi permasalahannya kalau misalkan tiba-tiba gua nikahin dia kan pakai KUA di Jakarta Pusat Sawah Besar, terdaftar di surat nikah. Lah terus kekuatan buku nikah saya di mana nih gitu. Kalau sebagai seorang suami nggak bisa merelai istrinya yang sedang sama pria lain gitu. Tapi kalau hukum negara dengan hukum agama berbeda apa sama? Berbeda. Berbeda. Oh, berbeda. Kalau Jadi di hukum- dalam pernikahan itu hukumnya yang lu tegakkan itu bagian yang mana? Tergantung prinsip diri dia masing-masing. Kalau gue sih, kan kita pernah belajar ya waktu sekolah sosiologi, apa kan kayak norma-norma hidup itu. Jadi norma aturan paling tertinggi bagi gue adalah norma aturan Tuhan, bukan aturan negara. Kalau bagi gue, negara itu melangsungkan untuk menata kehidupannya. Kalau Tuhan tuh kayak urusan kita sama yang kuasa gitu loh. Kayak di aturan tadi Selin bener tuh pertanyaannya, karena di dalam kayak surat An-Nisa gitu kan, ada beberapa yang pernah aku pelajarin. Kayak di dalam Islam atau mungkin agama apapun semuanya tidak pernah ada yang mengajarkan kalau membawa laki-laki ke dalam rumah itu dibenarkan. Oh, iya, benar, Nah benar, itu benar, yang benar, harusnya benar, tuh benar. fight. Bisa aja temen itu. Selama status kita masih menjadi istri orang. Iya. Kan pastinya, nggak Iya. usah ke agama. Lu dipandang tetangga aja juga nggak Nggak enak. enak, nggak enak, Pastinya nggak enak. kayak gitu ya kan. Apalagi di agama tidak diajarkan untuk seperti itu karena jatuhnya zina. Betul, Iya. betul. Kalau pribadi gue, tapi kan gue di kasus lu ini kan tidak begitu paham dan tidak begitu mengerti sebenarnya kan, Fik. Makanya gue tuh nggak ngerti sebenarnya yang ditegakkan tuh apa. Apa lu pada saat itu sudah berpisah? Karena kalau dalam agama kan kalau lu sudah berpisah selama 3 bulan Iya, tidak ada benar. nafkah lahir dan batin, artinya sudah pisah. Enggak, orang masih biasa kok, normal. Masih Enggak tinggal bareng. ada, Tapi masih. kalau Nggak Aga sendiri nggak mengakui kalau itu tuh salah atau bagaimana sih sampai Ya dia itu tuh kan kembali ke pribadinya, mau yang tadi aku bilang. Kalau aku sih sebenarnya lebih gini, kalau sampai putusannya, Vicky Prasetyo, kamu dihukum, misalkan 4 bulan penjara, ya karena misalkan kesalahannya yang menurut gua logika, Iya. misalkan melakukan kekerasan, apalah misalkan ngapain, tapi ada dalam kutipan putusan misalkan
Tapi tetap seseorang wanita yang membawa masuk laki-laki juga itu disalahkan sama negara. Nah kalau begitu gue nggak akan banding. Tapi kalau ada kutipan seorang wanita boleh masukin laki-laki, ini sih akan menjadi krisis moral buat generasi itu semua negara ya. tulisnya begitu? Iya, maksudnya putusannya begitu. Maksudnya kita mendengar bahwa kita kan melakukan sebuah tindakan. Kekerasan verbal namanya itu. Perbuatan tidak menyenangkan itu ada gitu. Dan kan gue mewakilkan suami. Lah terus kalian, kalau seorang istri, ya seperti tadi suami kedapatan seorang istri lagi di dalam kamar sama laki-laki lain. Terus kita nggak punya kekuatan untuk bisa melindungi harkat martabat rumah tangga kita, itu akan mau dibawa kemana gitu. Betul. Kalau lu mau berbuat sesuatu atau apapun atau bagaimanapun, itu kembali kepada personalnya. Berarti kalau hukumnya begitu, gue boleh bawa laki-laki di kamar dong? Iya, dan itu nggak ada masalah. Oh, Kalau lu serius? yang ngomelin, kalau lu yang ngomelin lu ataupun ngapain tindakan lu yang salah. Oh gitu? Iya. Tindakan apa yang dipersalahkan? Tindakan apa yang dipersalahkan? Apa mungkin Kekerasan, gue udah kekerasan bilang. secara Verbal, kekerasan verbal. kan karena lu dengan maaf ya sorry ya kalau emang gua salah ngomong nanti ya, karena kan gua nggak ngerti jadi lebih baik gua tanya gitu kan. Nah ini maksudnya apa, karena lu dobrak pintu atau karena ada lu main tangan atau mungkin ngelempar ada barang ya? lempar barang? Ini bagus pertanyaannya. Dua laporan itu terjadi di Jakarta Selatan dan di Polda Metro Jaya. Kekerasan tendang pintu itu yang tadi dibilang itu satu SP3. 170-nya itu SP3. SP3 itu apa? Mungkin Surat ada yang pemberhentian, nggak jadi kayak perkaranya udah dihentikan. Oh, jadi perkara tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan karena tidak terbukti karena itu Iya. area rumah tangga mereka berdua. Iya, rumah Lah kalian. rumah kita berdua Iya. gitu loh, nggak ada masalah Setuju, gitu loh, setuju, walaupun setuju. kita ngangsur nyicil ya, tapi itu rumah yang Iya, begitu benar. gitu loh. Mau dirusak Nah, urusan dia. nah itu di stop perkaranya karena oke. Vicky itu masih suaminya. Iya. Dan dia tapi melakukan dalam- tindakan seperti itu dalam ya dia situasi itu Kak Vicky masih suami. ya suami istri. Tapi menurut aku kan itu udah proses cerai, Kak. Bisa aja itu kan teman. Iya. Apanya? Waktu itu udah proses cerai kan sama si Proses nggak Waktu ada itu- cerai-cerai Oh, itu belum mah. proses cerai. Loh, perceraian katanya itu terjadi di saat gue melaporkan istri gue kasus perzinahan. Nah ini buat edukasi nih. Kenapa proses itu perzinahan? Jadi proses perzinahan itu adalah tepat di mana kayak salah satu persyaratannya adalah kamu harus menceraikan istri kamu. Paham nggak? Misalkan gue mau laporin nih kasus perzinahan, berarti udah otomatis rumah tangganya udah harus pisah. udah cerai. Udah harus Kayak pisah. kayak ditalak lah ya. Ya Semacam kayak harus talak. nalak dulu, baru kita bisa laporan ini berjalan. Oh. Kalau dia gitu. bawa itu teman, cowoknya itu ternyata temennya termasuk zina. Ya justru ini. Jadi hukum di Indonesia Lu melihatnya itu. dari sisi hukum negara atau dari sisi Nah kalau hukum negara itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Tuh. Cuma kan gue aneh, Berteman kalau dengan mereka siapapun jam bisa, 1 atau gitu. jam setengah 2 pagi, mereka berdua di dalam kamar, mereka luka, maksud gue ya wajar dong. Gue bertanya-tanya, ini mereka pada kegiatan apa? Kalau mereka lagi mungkin ya melukis belajar kota tua, ya mungkin gue nggak tahu atau apa. Tapi kan itu lagi apa gitu loh. Subuh-subuh ya Pak ya. Bener. Lucu juga tuh. Bisa aja main congklak, gue juga sering Kak. Berdua Iya, sama nggak- teman cowok. Iya nggak ada masalah. Iya, Lu belum nikah? Belum nikah, Bu? Belum nikah? Nggak ada masalah, itu kembali ke personal masing-masing. Tapi di saat, maaf ya, maksud gua kita hidup beraturan, ya itu harus masing-masing juga harus patuhi sih. Nggak semuanya iya, juga iya. kita hidup semau-mau kita sendiri. Kita kan hidup gunanya berlingkungan. Ya, gitu. iya. Kalau ada apa-apa yang pertama kali teriak siapa? Kan lingkungan. Iya, benar. Gitu. Tapi Jadi kita harus sebenarnya- belajar menghormati Karena lingkungan. tadi kalau misalnya, Ya. ngebahas ngelanjutin yang soal tadi masalah dobrak pintu, masalah ada kekerasan verbal atau mungkin main fisik, itu gimana lo tadi? Ya, jadi Lo yang kan tadi baru ngebahas soal SP3 dobrak pintu. Yang kekerasan verbal. Jadi gue, maaf ya, misalkan waktu itu gue bilang penjina kamu, keluar kamu dari ini. Nah kayak gitu tuh kekerasan verbal Oh, itu masuknya. yang dilaporkan oleh dia. Nah, sekarang gue Membuat tanya. lu salah Oke. di mata hukum. Perasaan aku gitu. digebukin apa babak belur nggak ada ngelaporin. Ya lu kan Iya, jadi Nah, sekarang gue tanya ya. Misalkan nih, aku nikah sama Selin, terdaftar di KUA nih. Ya, terdaftar di KUA, punya buku nikah. Tiba-tiba aku ketemu misalkan Selin sama pria lain. Nah, di saat aku wajar dong aku marah, orang aku suaminya. Benar-benar. Nah, terus kalau marah itu dijadikan kekerasan verbal, apa gunanya dan kekuatan buku nikah aku Bener juga sama ya. dia? Bener, gitu loh. Apa gunanya? Itu yang sampai saat ini aku masih penasaran gitu loh. Aku sih nggak ada masalah. Maksudnya kalau memang aku harus bersalah pun ya apa? Kita pengen tahu gitu loh. Aku nggak ada masalah. Ya, karena lu tidak merasa
gue merasa melakukan hal yang sewajarnya kalau seorang laki-laki menemukan suami tuh menemukan seorang istri, apalagi lagi di kamar berdua dengan laki-laki, ya pasti semua orang juga yang normal akan begitu gitu. Iya, benar. Tapi bisa juga, Mungkin. bisa juga karena Cuman- Kak Vicky selingkuh. Maksudnya? Selingkuh kan, Kak Vicky kan ceweknya banyak. Ya kan konteksnya ini kan kita lagi berumah tangga nih, lagi baik-baik aja, lagi nggak ada masalah. Oh, iya. Ya kalau sebelum nikah, sebelum apa ya mungkin. Oh, jadi pas itu Ini setia kan dong. kita udah lagi baik, lagi nggak ada masalah, lagi jalan rumah tangga bareng gitu. Tapi kalau dari mata lo sendiri, jujur ya, sebenarnya gue ngomong ini sekarang di sini, gue menanyakan banyak hal juga karena gue sendiri nggak nonton kemarin waktu ke Angel diwawancara sama Ratu gitu, gue nggak nonton, belum nonton. Jadi kan mohon maaf juga Kak Angel, maaf nggak ada niat untuk maksudnya Memojokkan. memihak siapapun. Iya, iya. Lu meskipun lu temen gue juga lu tetap ada salahnya juga mungkin ya kan. Ya tapi semua orang dalam rumah tangga menurut gue yang salah itu nggak mungkin satu orang, pasti dua-duanya. Pasti dua belah pihak, benar. It's always takes two to tango, Betul, ya kan? betul. Nggak mungkin ini salah, semua pasti ada sebab dan ada akibat, ya kan? Cuman sekarang kan diselesaikannya secara hukum, jadi biar hukum yang menentukan bagaimana yang salah dan siapa yang benar gitu. Dan kalau di mata lo sendiri yang udah mewawancara Kak Angel tuh apa gitu yang membuat Kak Angel akhirnya melakukan? Gimana ya, kalau aku sih makanya dari tadi aku diem, soalnya aku punya pertanyaan yang sama aja sih, kalau misalnya boleh nanya gitu. Iya. Kalau dari Nggak apa-apa nih. Boleh, sastra aja nanya. Gini maksudnya kita tidak berpihak ke siapapun Enggak, ya. kalau Kak Ratu bekerja as a host ya, dia punya tanggung jawab untuk menanyakan. Enggak sih, Di Kak. dunia entertain itu, yang kemarin itu aku bekerja sebagai netizen aja. Yang aku tanya cuma satu, kenapa itu pas ditendang kotaknya sama gitu, rapi deh sih. lah itu sih udah banyak dibahas. Itu mau udah banyak dibahas. Kalau itu pintunya ukiran, itu udah sering dibahas di semua media mana juga. Pintunya ukiran. Jadi kalau yang ditendang ya otomatis. Jadi yang ukiran yang di tengahnya itu yang paling rapuh. Bukan pintunya yang bener-bener pintu apa ya, pintu kayu Solid yang gitu semuanya ya. solid yang ini. Enggak, itu mah udah tahu kita udah lagi perkara ke hukum, bagaimana ada setting-settingan sih. Kita itu mau udah ke belakang lah, hal-hal kayak gitu mah. Kemarin aku nanya-nanya kan yang The Beauty and the Beast lah, yang inilah, yang itulah. Jadi aku sedikit kurangnya ya udah mewakili pertanyaan yang paling common aja. Karena gitu. banyak netizen yang menanyakan, akhirnya lu menanyakan itu langsung gitu. Ya kan kadang-kadang netizen kan ya sok tanya-tanya aja pengen Ya tahu. nggak apa-apa. Iya. Kalau Semua kita tuh itu, juga kalau kita settingan itu udah bener. milik masyarakat, kita itu harus siap menghadapi apapun. Betul. Mau lu dihadapin hujatan, menghadapi pujian, apapun. Dan bagi gua, ya gua mah besarnya justru dari hujatan ya. Dengan perkara gua awal masuk ke TV sampai sekarang alhamdulillah punya beberapa banyak kegiatan di televisi dan kegiatan sampai saat ini berjalan. Jadi kita itu harus punya mental untuk jadi milik masyarakat. Tapi jujur gitu. ya Kak ya, aku pengen tahu banget waktu saat Kak Vicky mengajukan perceraian waktu sama Kak Angel Lega itu, apakah di saat itu masih mencintai dia atau karena udah kesel aja, udah nggak ada cinta, pokoknya gue labrak aja, atau pengen mempertahankan pernikahan atau gimana sih? saat itu? udah habis lah kalau namanya Udah nggak ada ngelihat kepikiran? kita, ya maaf ya. Jujur. Tapi kalau cinta banget kan Ada meskipun dua hal begitu sih bisa. kalau aku fatal dalam rumah tangga ada dua hal. Kalau dia berpaling dari keyakinan, misalkan ya dia seorang agama apa sama aku, tiba-tiba dia berpaling dari keyakinan karena itu menyangkut ketuhanan ya. Terus kedua ya dia melakukan suatu hal yang memang jauh gitu loh terhadap seseorang. Kalau menurut aku itu udah selesai aja gitu loh, dan masing-masing, dan aku juga nggak ada yang harus diributkan gitu loh. Ini mah karena kita kebetulan aja ngebahasnya ini gitu loh. Kalau aku mah udah lupa, bahkan kalau sampai ketemu pun aku menyantai aja lah, nggak ada yang Jadi hal-hal. nggak ada dendam, Enggak, tidak sumpah. menyimpan rasa kesal. Enggak, Masa nggak kasihan sebel lah. Udah berdamai dengan situasi dan keadaan. Enggak lah, kasihan lah. Karena kan dia juga seorang wanita, dia yang menghidupi satu putrinya. Ini demi Allah ya, gua nggak hal yang bagaimana ya. Kasihan lah, udahlah, udah habis gitu loh. Cuma Cuman kan karena permasalahan hukum hukum ya juga kan harus. gua yang ngejalanin. Kalau memang kemarin gua udah jalanin 2 bulan 10 hari menjadi sebuah keterwakilan kepuasannya dia, ya udah nggak apa-apa juga. Gua mah laki-laki kok, udah mau salah mau bener, lu mau 1.000.000 orang mau menghujat gua, 1.000.000 orang mau mendukung, gua tetap berjalan, nggak ngaruh gitu loh sama kehidupan gua gitu loh. Kak Vicky karena Kak Vicky kan bilang, oh aku mah nggak apa-apa lah, gini-gini nggak apa-apa. Iya. Nah kalau memang mau ya udah tinggal damai aja, ya udah tinggal masuk bui aja kan gampang. Maksudnya? Maksudnya masuk aja kalau memang dakwaannya dia misalkan dia pokoknya dia nggak terima nih, misalnya nggak terima, ayo ikutin hukum, pokoknya harus dipenjara misalkan nih contoh, penjara 1 tahun, ya udah kalau memang Kak Vicky memang merasa ya udahlah terima aja karena kan kasihan Kan daripada aku udah bilang, berlawan hidup lagi. itu ada hablum minanas, ada hablum minallah.
Hablum minanas itu hubungan sesama manusia. Kalau aturan dari keyakinan kamu ditabrak sama aturan negara, kamu bela nggak aturan Tuhan kamu? Ya bela dong. Nah itu, sekarang kalau misalkan aku bilang di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, wanita yang solehah dia yang memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Terus kalau sekarang tiba-tiba masukin laki-laki dianggap benar, berarti menabrak aturan Quran aku lebih baik mati daripada hanya cuma ditukar penjara kayak begitu. Jadi bukan karena hukum negaranya, tapi karena aturan Tuhannya Loh, yang kan aku udah bilang. Jadi kalau apa diskusi kayak gini kan pasti akan ditonton orang banyak nih. Justru jangan sampai perkara ini jadi ajang percontohan. Oh, kalau nanti kita selingkuh aja. Nanti kalau suaminya yang ngelabrak kita juga suaminya yang dipenjara. Kita akan hidup tua, anak-anak kita makin kecil. Mau nggak anak-anak kecil kita akan hidup di bawah seperti itu? Generasi moralnya. Aku brengsek, iya dulu, apa semuanya udah berjalan semuanya. Jadi sekarang bertobat nih, Kak, tapi ya alhamdulillah lah kita harus punya ada fase kehidupan itu yang berubah menjadi lebih baik lah. Gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau pertanyaannya tadi, kalau untuk pribadinya, aku mau udah baik, udah memaafkan. Aku bilang sama Rofi, sama semua TV juga, Fik mau nggak ditemuin? Ayo. Nggak ada masalah. Pernah ketemu langsung nggak sih? Nggak pernah ketemu. Maksudnya kalau ketemu pun, gue nggak ada masalah. Bahkan mungkin Selin tahu lah di program. Kalau andai kata dia datang ke program, aku misalkan nih, sama Selin kan aku udah program pagi kan, Kopi Viral. Terus kalau dia mau datang atau apa, ya nggak apa-apa. Kalau mau datang dia di studio, aku ntar di ruangan yang lain. Atau kalau mau hari itu aku libur pun, aku nggak apa-apa. Kalau hasilnya juga bagus buat tim, bagus buat dia. Sumpah ya, wallahi demi Allah aku muslim, aku bilang. Itu bukan karena, satu sisi udah habis gitu loh, udah memaafkan aja. Biar kita ya udah beriringan, kita udah capek gitu loh. Kalau secara hukum ya udah, kita ayo baik-baik yuk. Iya kan udah berjalan sekarang. Mau sekarang mah misalkan dia dibikin, Pak Hakim ataupun majelis tolong saya udah mengampuni Vicky, nggak bisa, hukumnya udah berjalan, nggak bisa di stop. Jadi ibarat meskipun kereta tuh nggak bisa di udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Bukannya apapun bisa juga. kalau dia cabut apa kan? Nggak bisa, ini udah ke persidangan, kecuali kalian di kepolisian. Udah putusan ya, udah ponis. Iya, ini udah ke persidangan, udah nggak di stop. Tapi dari Kak Lelga sendiri sebenarnya mengampuni Kak Vicky nggak? Ada pernah ucapan itu atau nggak tahu. Nggak tahu? Tapi kalau aku tuh maksud aku kayak begitu, enggak lah, udah masing-masing. Semuanya, cuma maksud aku kalau misalkan kayak, yuk kita ada kerjaan, misalkan acara HUT TV yang ketemu, ayo. Yuk di acara sahur waktu itu mau bagaimana nih, ada dia nih datang, iya udah nggak apa-apa. Maksudnya kasihan lah kalau kita kayak ngeboikot, memang aku siapa sih? Iya, gitu. tapi kalau dukungan si Kak Kalina sendiri ke Kak Vicky nggak masalah ya? Misalkan ketemuan sama Kak Lelga atau gimana nggak masalah? Nggak ada masalah, aman aja kalau kerjaan. Nah, kalau pendapat lu gimana tuh dari tadi sama Kak Aku tadi Vicky? dengerin Kak Vicky cerita gitu kan tentang penilaiannya tuh gimana ya, kalau aku sih Tentang Gimana, kejadiannya gimana? Kak Vicky sama kan lu kan ngobrol sama Kak Lelga tuh. Kira-kira langsung. Ya nggak usah, nggak enak kan kita lagi nanya pendapat lu kira-kira sama diri gue gimana. sendiri karena Kenapa? aku merasa apa yang dilakukan Kak Vicky itu benar. Oh, jadi lu nganggep Kak Vicky bener daripada Kak Lelga nih? Bukan mencari siapa yang bebas. Iya, pendapatnya dia, pendapat dia. Pendapat aku, perasaan aku, diri aku. Iya. Iya. Kalau aku lebih ngefeel sama apa yang diputusin dan tindakan Kak Vicky. Oh, gitu. Menurut aku ya udah gitu, bandingin aja. Kenapa reasonnya kenapa bisa gitu? Berseberangan sama itu. Apa itu? Apaan sih? Oh, iya. Norma-norma Kalau agama. gue pribadi, gue akan melakukan hal-hal yang lebih ke hubungan aku sama Tuhan. Makanya kemarin aku ke mantan suami itu lebih ke memaafkan aja lah. Ya udah deh, nggak apa-apa sana lu. Gue maafin soalnya aku punya anak sama dia. Nah ini benar Kak, ya kalau ngeliat istri atau suami di dalam kamar gimana? Bingung juga. Kesel juga ya? Kesel juga. Mau ngeliat kamu di kamar. Enggak, kalau aku dari sudut pandang Kak Vicky pasti marah, akan ngelakuin hal yang sama. Tapi kalau posisi dari istri pasti kelagapan juga jadi istri. Aduh, mateng gua ketemu sama laki-laki, tapi gue juga bingung. Tapi kan gua harus bela diri. Ya itu mungkin dari posisi Kak Lelga, posisinya dia adalah lagi membela diri. Mungkin dia juga tahu dirinya dia salah. Tapi posisinya di mana dong? Kan ketangkep basah sama suami. Anggapannya gue nggak ngomong dia salah saat itu bener apa dia selingkuh atau enggak ya, gue nggak tahu ya. Cuman posisinya dia nih, kalau gue di posisi dia bakal aduh asem gue ketahuan sama laki gue. Ya kan gue kan kaget, maksudnya itu tindakan yang shock. Aduh, tapi gue nggak bisa ngomong antara kalau gue jadi dia, gue nggak bakal bisa ngomong sih. Gue pasti akan speechless dan gue nggak akan bilang
laki gue salah, nggak akan bilang itu. Cuman gue speechless dan ya akan mengambil tindakan mungkin saat itu yang bodoh mungkin. Tapi gue nggak tahu ya ini posisinya kan. Nah tapi kalau gue di posisi Kak Vicky, gue akan bertindak hal yang sama Kak Vicky. Iya dong, maksudnya gue nggak terima Memperjuangkan lu. dong. Iya, kalau bisa gue bener-bener istilahnya kalau jahat yang gue keluar maki-makian. Tapi kan untungnya ya nggak akan terjadi itu gitu loh. Nah, lu Dan kalau gimana? kamu misalkan ya sama cewek ada di room, terus tiba-tiba kamu maki-maki itu juga kekerasan verbal. gitu, Iya, Kalau dia tersinggung. iya, kok bisa? Iya, Oh, Mbak. hukumnya begitu? iya. Kekerasan verbal kayak begitu nggak boleh, perbuatan tidak menyenangkan. Walaupun kejadiannya faktanya ada. Untungnya kayak gue memang nggak bisa ya kalau ngomong-ngomong kayak gitu. Tapi itu semua- kalau kayak gitu nggak mungkin Apa? dong ya. Kan kita sebagai manusia bakal ngeluarin kata-kata. Tapi nggak boleh. Negara kita Berarti mengajarkan untuk boleh tanya tenang. nggak kalau soal itu? Tadi kan kalau misalnya kita ada ketemu sama misalnya gue nemuin suami gue lagi di room misalnya sama cewek lain, terus gue kata-katain dasar kamu, kurang ajar kamu, brengsek apa segala macem, itu gue kena kekerasan verbal. Kalau dianya melaporkan. Atas dasar apa? Kalau dianya Ada melaporkan. bukti nggak tapi dia? Ya kalau Apanya? masa nggak ada bukti Kalau dia nggak ada omongannya. bukti, dia nggak sempat ngerekam, dia nggak sempat video ini. Nah, ini kan waktu di persidangan kemarin, itu kan opini orang. Ini opininya Berdasarkan dari dia. dia. Ya dari saksi-saksi beberapa yang ada di situ, oh dia nggak tahu ngomongnya apa, tapi udah tahu dia Vicky itu marah gitu. Loh, kalau marah itu ngomongnya apa sih? Ya penjina kayak gitu Penjina lu gitu. Iya. Tapi kalau masalah konotasinya Oh, hanya marah kan nggak udah masalah ngamuk dong lah. Iya, harusnya. dan itu kekerasan verbal. Dan gue juga baru tahu hari ini, makanya itu yang membuat gue harus banding. Itu nggak masuk akal sih sebenarnya Kak. Ya terus apa kabarnya kalau gue udah dihukum kayak begini? Gitu ya. Gue juga bingung. Gimana lo? Menurut lu gimana? Ini Kalau sebenarnya lu- perkara gue, ini harusnya ya, ini ya mudah-mudahan tayangan ini ya. Walaupun ini lingkupnya kecil ya, hubungan gue sama mantan istri ya. Tapi ini akan jadi konsumsi semua masyarakat Indonesia. Tapi, bener. Harusnya, sebentar. Iya. Kayak pelaksana, pembuat undang-undang, ini menjadi masukan dari kehidupan kita. Buatlah hukum yang sekuat mungkin. Gitu loh. Maksudnya, pelanggarannya apa gitu loh. Tapi kalau menurut aku yang Kak Vicky ceritain ini, ya agak sedikit aneh karena pasangan suami istri ketika kita nggak ada orang lain nih, nggak ada orang yang dikatakan selingkuh aja, kita istilahnya lagi marah sampai tingkat tinggi bisa sampai keluar omongan istilahnya sampai kasar sekalipun kan nggak ada hukumnya untuk bisa, lah itu kan suami istri gitu loh. Itu gimana hukumnya sampai kata-kata apa ya? Nah harusnya Omongan ini gitu ya? Iya. disampaikan dengan yang mengadili aku dan menuntut aku. Itu bingung sih Kalau sebenarnya. gue harus berkomentar soal itu, gue harus mempelajari juga nih, karena kan gue nggak bisa berkomentar atau gimana sementara gue sebenarnya buta gitu, gue nggak paham soal itu gitu. Nggak, tapi Cuma kalau gue, kalau ini gue pribadi, kalau soal kasus lu dan Kak Angel Elga, gue nggak ngerti situasinya kayak gimana. Bukan sebenarnya. dilihat konteks Tapi ini perkaranya. kalau gue menemukan suami gue di Kayak kamar begitu. dengan perempuan lain, udah otomatis Otomatis gue ya. lempar botol. Nah, Ya mungkin Yang dilamar siapa lagi? Lu apa cewek itu? Gak lagi gue lah. Oh laki lu. Nah, dia nggak bakalan apa-apa kalau selama suami tidak melaporkan. Jadi kan ini delik aduan. Iya benar. Gitu. Ini delik aduan, laporannya akan terjadi kalau ada sesuatu seseorang yang tidak menyenangkan dirinya melaporkan. Gitu kalau dia suaminya misalkan ya. Jadi yang seharusnya menurut, sorry Fik, maaf, gue nggak habis pikir gitu maksud. Jadi yang seharusnya yang menurut dia yang benarnya itu seperti apa? Jadi kalau lo Sopan. ketemu, sorry ya, Harus sopan. ketemu, Loh, bener, ini kenyataannya. Maaf, aduh mengganggu waktunya. Loh, istri saya boleh saya bawa Iya. pulang gitu, kayak gitu. harus sopan. Maaf, sini saya mau kasih tahu, kamu mah jangan di kamar. Karena gua waktu itu Lain, pernah gitu, sama kayak saksi gitu. ahli bahasa, dia bilang, Mas Vicky tuh harus bisa pandai memilih kalimat. Pemilihan marah tuh dalam kalimat itu ada. Nih gue demi Tuhan, ini kejadian di sidang gua. marah dan meluap emosi, mana ada orang bisa. Nggak bisa Pertanyaan mikir ini jangan ke gua, harusnya ke mereka yang mengidang dan laki gue mengadili berarti gua. laki gue kena semua dong Bre. Laki gue kena tetetan, kena hukum mulu dong laki gue. Harusnya. Harus ya gitu sih. Denis juga kalau misalnya seandainya Denis ada yang lapor, berarti lu kena banyak. Iya banyak banget. Setiap kata, setiap ucapan, setiap menit, setiap detik dilaporin dari Hati-hati gue. lu, beneran lu, hati-hati lu kali ini lu. Kalau udah ada yang nonton dilaporin lu beneran. Terus gini, Kacau. banding gue ini, mudah-mudahan menjadi perawalan contoh bahwa satu, seorang istri memasukin laki-laki di jam yang tidak wajar di dalam kamar milik mereka hidup berumah tangga, apapun bentuk alasannya, salah. Betul. Itu salah. Seorang suami, ya misalkan, melihat
pemandangan seorang istri dalam situasi hal yang dia tidak nyaman melihatnya, bisa jadi opininya pasti akan menuduh berselingkuh, perzinahan, dan lain-lain. Nah, ini harusnya dilindungi sama buku nikah yang dia pernah bayar maharnya. Dia ijab kabul sama istrinya. Disaksikan kedua orang tuanya. Masa kalah sama cowok yang cuma datang doang ngejemput wanita ada di situ? Ini sebenarnya jadi pendewasaan hidup. Gue juga orang yang bukan bener banget. Justru dari gue nih yang udah kacau, yang udah salah, akhirnya bisa jadi pembenaran buat generasi moral kita ke depannya lebih baik. Jadi gitu. pengalaman yang Kak Vicky udah Iya. rasain tuh jadi pelajaran ya kan, jangan sampai keulang lagi gitu. Support dari Kalina tuh gimana ya gitu kalau sama Dia sih sampai ke Ustadz Wijayanto ya, ke Jogja. Iya. Oh makanya waktu itu Iya, waktu itu di ke Instagram Jogja. dia ke Jogja itu. Penasaran dia. Oh, Jogja naik untuk mobil tuh ya? nanyain. Iya penasaran, maksudnya bener nggak pas seorang istri masukin laki-laki itu emang boleh dalam agama apa dia gitu-gitu? menanyakan itu dalam sisi agama. Dia dalam sisi agama iya. maksudnya bukan bicara perkaranya ya, Iya, tapi iya. konteksnya. Terus Konteks suami dalam- saya kata dia marah karena lihat istrinya sama laki-laki di dalam kamar. Itu salah nggak menurut agama gitu? Terus Dia kata penasaran Ustadz, datang jawabannya ke apa? Penasaran juga. ya dibilang gitu loh bahwa hal-hal seperti itu tuh memang dia lebih mendukung kepada apa yang aku lakukan gitu loh. Jadi wanita itu jangankan orang besar gitu loh. Kita bawa anak kecil aja misalkan nih kata Ustadz Wijayanto waktu itu yang aku denger ya dari ilmunya bahwa misalkan Selin izin sama suaminya, sayang aku mau bawa si ini ya, anaknya si ini misalkan usia remaja kecil gitu loh, 10 tahun gitu loh. Siapa namanya? Si Budi. Tiba-tiba si Budinya nggak bisa dibawa sama dia, dia bawanya si Rijal misalkan, itu dia nggak boleh. Meskipun umurannya Sama, tapi dia membawa orang dengan tanpa, berbeda. yang berbeda juga. Karena biar bagaimanapun dia bukan muhrim gitu dia. Walaupun itu apalagi yang udah dewasa. Benar, gitu. Jadi ini kalau aku bilang tadi kenapa mau nanyain semua pada nanyain. Ini bertentangan sih. Kalau akunya sendiri, aku udah ngomong juga setiap hari sama teman-teman aku di program-program semua ya. Lah gue mah kalau diputus ya gue tinggal jalanin doang. Apa susahnya? Tapi lu udah ikhlas banget loh, legar banget. iya, gue kan udah bilang. Oh, Udah gue mau ya orang aku udah pamitan. Kalau gue ditahan ya. Ya udah gitu loh. Pamitan. Iya, udah pamitan dia. Ya cuma kalau misalkan dibilang tadi, kalau gua nggak proses melakukan ini, sampai kapan ya ada pembenaran seperti ini gitu. Jadi kayak keyakinan ya dari sisi religi aja yang support. Latu, gimana jadinya kalau lu? Nah, lu kan pernah merasakan hal yang sama seperti Vicky, ya kan? Lu mungkin pernah berumah tangga, tapi bedanya mungkin lu ada kekerasan fisik, ya kan? Tapi lu kan kondisi lu lagi hamil. Kenapa lu juga tidak melaporkan? Kenapa lu lebih memilih untuk Memaafkan. Sebenarnya ada di sini dengerin ceritanya berat ya Kak. Karena kalau misalnya aku jadi beliau gitu, Kak Relga, aku lebih milih maafin sih, gitu loh. Apalagi ngeliat apa ya, ini masalahnya itu kan kalau misalnya sampai Kak Vicky nggak banding, itu bakal jadi contoh yang nggak bagus. Nah kemarin aku memaafkan supaya jadi contoh yang baik bahwa kita boleh sakit hati nih sebagai perempuan. Aku udah dipukul, ditinggalin saat hamil, digini gitu, nggak masalah. Tapi gimana pun juga aku harus pikir jangka panjang buat anak aku. Nah makanya aku kayak hari ini lumayan banyak diem karena kalau misalnya aku jadi Kak Vicky kayak baru-baru ini maaf ya Kak, kehilangan inilah itulah gitu, kayak mungkin udah nggak bisa handle ini kali. Aku Kalina habis keguguran, kehilangan anakku, kehilangan papa aku, terus aku dihukum juga. Iya. Itu so much pressure gitu ya. Itu yang bikin dari tadi aku sebenarnya nggak banyak ngobrol gitu, nggak pengen nanya-nanya juga. Tapi sih ini aku lihat ya, kayak Ratu kan ngewawancarain dia juga ya. Ini aku bicara apa adanya ya. Dan aku itu adalah sebagai bentuk profesionalisme kerja. Jadi secara kayak kita pertemanan dan lain-lain itu nggak pernah ada masalah baik aku. Karena bagaimanapun dia juga berhak untuk menjawab. Dia punya hak jawab, dia punya hak klarifikasi, silakan. Tapi untuk mengubah aturan yang udah ditetapkan, kalau gini, kita hidup bernegara, mungkin saat ini aturannya kita harus pakai masker. Nanti udah semuanya situasi membaik, mungkin aturannya nggak apa-apa nggak pakai masker. Kenapa? Aturan itu berubah sesuai dengan momentum, situasi, dan keadaan. Tapi kalau Al-Quran pertama kali diturunkan wahyu melalui malaikat Jibril, yang ditulis kemudian sama sahabat dan menjadi sebuah Quran, itu dari awal diturunkan sampai kita sekarang, sampai nanti kiamat,
bunyinya selalu seperti itu. Gitu. Jadi yang maksud aku tuh kayak gini. Mungkin karena aku dulu pernah pesantren juga ya. Jadi ya sedikit ada pemahaman agamaku yang membuat aku jadi percaya diri untuk mengambil sikap ini. Andai kata nanti resikonya aku udah diputus 4 bulan, dituntut 8 bulan. Lah nanti kalau banding bisa nggak diputus lebih dari itu? Sangat bisa. Dia punya kuota bisa putus aku sampai 8 bulan karena tuntutannya 8 bulan. Misalkan ternyata pengadilan tinggi menguatkan tuntutan jaksa jadi 8 bulan. Resikonya aku bisa jadi 8 bulan, tapi minimal sampai ujung nanti kasasi aku ada upaya untuk menyempurnakan dan menegakkan agama Allah. Jadi apapun nanti, kalau ujungnya aku harus dipenjara jadi 6 bulan pun, aku udah ikhlas. Dan aku udah bilang, aku udah berupaya sampai titik darah inkrah putusan terakhir. Kalau sampai misalkan putusannya masih disalahkan juga, misalkan, dan masih dibenarkan juga seorang istri bawa laki-laki, ya udah, yang penting aku udah berusaha untuk dunia. Itu yang penting aku terlihat bahwa aku udah upaya untuk agama aku. Gitu berarti, sih. sorry Kak Vicky, berarti hukum yang ada di negara ini tidak mendukung hukum yang ada di Al-Quran dong? Sebenarnya nggak begitu, cuma penerapan dibuatnya bedalah aturan diterapkan sama Tuhan dengan otak manusia. Itu sih, itu selalu akan pasti berbanding. Tinggal kita aja mau ngambil yang mana. Kalau kita berlandaskan ketuhanannya cukup tinggi, religius cukup tinggi, pasti yang kita pikirkan adalah norma aturan. Makanya negara dalam Pancasila, sila pertama apa? Ketuhanan yang Begitu Maha Esa. tinggi Tuhan kedudukannya, karena memang dia paling pertama dan kita harus respect gitu loh, harus benar-benar sembah gitu. Kalau aku ya, ini kembali ke personal. Bener. Tapi lucu juga ya, kalau berarti kalau cewek boleh membawa laki-laki, cowok juga boleh membawa perempuan. Boleh? Ya kalau kamu nanti marah-marah, ya kamu akan kena kekerasan verbal. Oh gitu? Iya. Maksudnya kan Ya aku gitu sih. Ngamuk-ngamuk, Marah, ngoceh-ngoceh. ngamuk-ngamuk. Gue tiap kali ketawa. Video gue. Kita kalau bikin Loh, ilustrasi kalau kamu video, itu buat general, itu ungkapan emosi tidak tertuju kepada seseorang. Oh iya, benar. Misalkan aku marah-marah, aku kesel banget nih, hari ini aku rambut aku ternyata jadi begini, aku bangun tidur ternyata aku nggak ada makanan. Itu bukan kekerasan verbal untuk orang. bener-bener nggak ada Tidak ada orang. yang dituju. Iya, bener. Tidak. Kalau kesana ngomongnya, uya-kuya. Lagi sikat. Uy. Kalau tante si DP itu kan sikatan. Aduh. Gimana tuh? Itu mami gue. Itu beda. Ntar daripada lu dituntut lagi kan, berapa? Tapi Iya. kalau kita bikin ilustrasi lucu juga ya, kita kalau ilustrasi lu yang di gitu. Sekarang lucu kita bikin banget. contoh ya. Iya. Jadi gue sebagai gini. Cari contoh, kita bikin reka adegan. Ini gunanya untuk edukasi juga ya, tapi lucu-lucuan. Kalian adalah masing-masing nih dapat giliran. Misalkan, jadi istri ceritanya. Kamu misalkan istri aku. Tapi contoh doang kan, nggak dipakai beneran. Ya, enggak, ini kan lagi cerita. Aku sama Dennis ceritanya lagi ada di selingkuhan, lagi berdua selingkuhan. bersama. Iya. Ya lagi di sofa lah, sofa di dalam room. Tiba-tiba kamu datang terus ngeliat. Nah, nanti aku akan nilai, wah ini kena hukum, oh ini enggak gitu. Aku tahu ya. Reaksi kita gimana Iya, ya? reaksinya bagaimana? Coba. Itu nggak bakal mungkin kena hukum deh. Nanti gebrak-gebrak Ya, gitu. coba aja nanti dipraktekin ya. Coba. Ayo. Latihan. Ya, Dennis mana? Pengalaman Dennis aja. sini Gue ya. kan soalnya nggak pernah. Gua kan nggak pernah juga loh. Gimana? Yang pengalaman Ono. Ayo lo. Ini gebrak. Maaf ya kalau aku agak ini ya, Kalina aku udah izin juga sama Kalina, kan dia mah adiknya Kalina. Jadi nggak apa-apa. Suami aku kan? Iya. Kenapa emang kalau kamu jadi astri? Kan dulu kan kamu tujuannya katanya mau jadi suaminya aku. Oh iya, ceritanya ya. Sayang. Sampai aku nggak kena kekerasan verbal ya. Iya, action dong. Coba action gitu. Action. Sayang. Apa, Beb? Pokoknya nanti kita itu akan selalu hidup bersama. Udah dulu. Kita langsung. Bentar lo, biarin dulu berapa menit. Oh, nembus ya. Oke. Ayo. Oh iya. Ayo. Oke. Kamu selingkuh? Ini siapa sayang? Ini aku cuma main wik doang. Wik. Bukan main kayak karet-karetan gitu. Keluar sekarang. Siapa? Kamu. Aku udah keluar tadi. Maksudnya udah keluar rumah tapi balik lagi. Ini siapa, Beb? Terus kamu nggak marah? Saya mau menceraikan kamu saja. Yeay, kita bisa kawin. Ya udah kan itu ceritanya doang. Sekarang Ya udah, sekarang mau ada. Ya udah. Iya. Mengger gue. Coba. Nanti kalau misalkan kita udah bersama-sama. Apa-apa nih?
Ini. Dia gue pengen ketawa. Ini apa-apaan ini berdua-berduaan di dalam kamar? Mau ngapain? Ini siapa, Beb? Ini cici handphone. Iya, anak aku mungkin atau siapa? Bukan. Iya, maaf, dia istri aku. Ini kan suami saya. Kok bisa-bisanya berdua-berduaan peluk-pelukan? Mau apa malam-malam kayak begini? Aku lagi olahraga yoga. Dasar Astaga, bawa cewek lain ke dalam rumah tangga kita. Bisa-bisanya ya. Kita temenan. Ceritain Ah, ini. kalau ini nggak. Nah, kalau dalam hukum ini nggak kena. Soalnya udah sensor. Ini nggak kena ini. Bener. Tapi kan lo Iya, cuma kita nggak tahu maksudnya ya. Paling cuma dia doang. Ah, istri kamu udah kenapa? Udah gila, udah ganggu. berarti gua aman hukum dong. Aman. Sama ini aman. Nah, ini terakhir ya. Bu. Terakhir ya. Aduh, capek juga nih diberempatin. Siap ya, action. Iya. Sayang, Beb. Kaget, Beb. Kamu ngapain di sini sama perempuan lain? Aku lagi kerja kelompok. Kerja kelompok. Apa yang dikerjain? Iya, kerjaan tugas. Biologi. Biologi? Iya. Anatomi body? Iya, aku lagi sama ini dia doang. Nggak apa-apa. Maaf. Gak ada, sini, berdiri. Iya. Aku nggak terima ya. Semalam aja kamu nggak selesai sama aku. Hah? Sekarang kamu udah mau sama perempuan lain. Kalau barengan aja boleh nggak? Tapi aku udah belajar SMA dulu ya. Kalau ini lolos. Ini lolos. Ini lolos dari hukum rumah tangga, nggak lolos dari hukum kasus ininya ya. Kasus ini. Bagus. Jadi kita nggak ada yang dihukum. Nggak ada. Nah, jadi begitu. Jadi buat pelajaran. Jadi harusnya nggak boleh begitu. Oh, tapi capek ini kayaknya aku udah harus pergi lagi nih. Tapi kita mau ngocok arisan kan? Mau ngocok? Iya, boleh. Boleh Yuk, dong. keluarin di sini. Iya, boleh dong. Kita siapa? Makanya di sini nggak ada Ya, di soalnya mana. mejanya dilap dulu, mejanya dilap. Bikin dong, bikin dong. Iya, di luar. Malu tadi barusan ngomong agama. Tadi aku cuma begitu. Jadi kepengen. Jangan terus dulu, ini ngocok apaan? Ya Ngocok bukan arisan. akunya, makanya aku diem. Cuma kan ambigu, jadi berkeliaran. Ya makanya, gimana sih? Tapi dari antara ketiga ini, saya lebih suka yang tengah nih. Bapak selalu begitu, Bapak jangan menimbulkan perpecahan dunia. Bukan, nih, kenapa ya. saya suka yang tengah? Kalau ini bukan hanya cantik. Tapi- Lihat sama anak-anak Kemayoran balapan dulu ya tuh segala juga. Bapak mau sama Bener. saya? Mau. 5 voucher. Oh. Lima voucher, bawain dong, ikutan dong. Kalian ketawa ada voucher apa? 5 voucher. Iya, 5 voucher untuk belanja. Namanya juga temen ditraktirin. Kalau kamu berapa voucher? 7. Pantesan baru dilepas siang. Ya udah ngomongin ngocok kita daripada ngocok nanti nggak jelas kan nggak ada Kalina juga. Kita shopping aja, shopping. Ya itu tuh benar. Shopping. Kita bisa ngocokin. Soalnya kalau misalnya nama Kalina yang keluar, kita masukin lagi. Iya ya kan. Jadi sekarang kita ngocokin dia aja yuk. Jadi belanja, nggak belanja. pantesan istri saya arisan nggak menang-menang ya. Jadi kalau dia nggak datang, dia udah keluar. Orangnya nggak ada, masukin lagi ya. Istri saya nggak menang-menang, cuma minta arisan aja. Ya udah yuk kita belanja aja shoppingin dia. Shopping aja, pokoknya mau bayarin. Iya yuk. Boleh. Daripada gue kurang duit ikut Gimana? arisan. Ada yang cakep tuh di luar. Ayo. Bentar, jadi kalian ini udah nggak pernah mau arisan, jadi semuanya shopping. Shopping. Kamu mau aku belanjain? Mau. Kamu mau? Mau aja deh. Kamu mau juga? Mau. Kamu mau juga? Mau banget. Oke, yuk semuanya kita belanja sekarang. Cuma tolong ambilin kartu aku ada di Kalina. Ya gimana? Udah ayo cepetan ayo.